Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Apa kabar semuanya? Sehat? Siapa yang nggak hadir hari ini? Tadi selain yang izin latihan nari, Nadia yang izin latihan, Nadia, Alaya, Aprilia, Esa, Widya, Naila. Siapa yang nggak datang, yang nggak hadir? Cynthia. Silakan diperhatikan dulu, lihat apa yang ada di gambar? Besi ya, ada besi yang berkarat sama besi yang tidak berkarat. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas faktor yang mempengaruhi laju. Nah, kalau kalian lihat dari perkaratan besi, faktor apa yang mempengaruhi perkaratan? Faktor yang mempengaruhi perkaratan, silakan. Suhu. Kemudian ada lagi nggak? Luas permukaan. Ini kan sama nih. Kondisinya luas permukaannya sama. Konsentrasi. Kalau konsentrasi dari mana kita lihat? Konsentrasi apa yang mempengaruhi? Air, iya kan? Air itu mempengaruhi, apalagi kalau nanti ada hujan yang sifatnya airnya asam. Nah, berarti mempengaruhi perkaratan. Oke ya? Nah, kalau kita lihat lagi, nah ini ada kembang api, kemudian ada juga dari reaksi perebusan air. Kalau dari kembang api, menurut kalian lihat nih, kira-kira kembang api apabila sudah terbakar bisa tidak kembali menjadi kembang api lagi, kita gunakan lagi? Enggak. Oke, kita lihat. Nah, kalau air yang pertama ya, yang tidak ada tutupnya. Nah, itu kan kita rebus. Nah, kalau misalnya lama-lama titik didihnya mencapai 100 derajat Celcius, apa yang akan terjadi sama air? Berkurang karena menguap. Nah, kalau yang di kondisi kedua bagaimana? Oke, berarti volumenya tidak mengalami perubahan karena ditutup, tapi tetap terjadi penguapan, ya kan? Nah, apabila airnya sudah menguap, apakah bisa lagi menjadi air? Bisa ya. Itu namanya nanti kita bahas ini mengenai konsep kesetimbangan, namanya kesetimbangan dinamis. Ada reaksi reversibel, ada irreversibel. Tujuan pembelajaran di sini nanti kita akan menganalisis konsep kesetimbangan dinamis, kemudian persamaan reaksi kesetimbangan, dan yang terakhir adalah menganalisis kesetimbangan. Apa yang dimaksud kesetimbangan homogen, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan heterogen. Nah, untuk penilaiannya seperti biasa, nanti kalian dari proses kerja kelompok mengerjakan LKPD, kemudian ada kuis, dan terakhir adalah presentasi. Nah, silakan diperhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bu Aul Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan. Perhatikan reaksi kimia berikut. Seperti kita lihat, pada reaksi A, sebuah kembang api terbakar di udara, mana kembang api yang sudah terbakar di udara tidak akan kembali lagi seperti semula. Sedangkan di gambar B kita lihat Nah,
Untuk mengetahui apa perbedaannya, silahkan kalian lihat di buku, kerjakan LKPD-nya mengenai reaksi reversibel dan irreversibel. Gimana konsep kesetimbangan itu, reaksi reversibel dan irreversibel? Bagaimana konsep dari si reaksi reversibel dan irreversibel? Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kelompok pertama silakan maju ke kelompok 4. Di sini ada beberapa jenis senyawa, yaitu reaksi kimia juga ya. Dia ada dua tanda kalau dia itu reaksi reversible atau irreversible. Kalau misalnya dia reaksi irreversible, itu ditandai dengan satu anak panah pada cara pereaksiannya. Tapi kalau misalnya dia reversible, dia ditandai dengan dua anak panah yang kayak gini. Berarti dapat kita ketahui yang satu panah itu irreversible, yang cara membedakannya dalam suatu persamaan kimia itu dia homogen atau heterogen, itu terdapat pada fasa daripada si reaksi kimianya. Contoh, pada reaksi kimia pertama itu fasanya S ditambah G ditambah menjadi G. Di sini terdapat satu fasa yang lebih, karena di homogen dia tidak boleh memiliki lebih daripada satu fasa. Karena di sini ada dua fasa, ini solid dan gas, maka yang ini adalah heterogen. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana untuk kelompok lain? Jawabannya sama? Sama. Berarti udah tahu ya konsep reaksi yang bagaimana yang dikatakan reversible dan irreversible, homogen dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. 1. Apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia dinamis? Jelaskan. Kesetimbangan kimia dinamis adalah keadaan setimbang yang tidak terjadi makroskopis, tetapi pada tingkat mikroskopis reaksi tetap berlangsung. 2. Apakah yang dimaksud dengan reaksi irreversible? Bagaimana ciri-ciri reaksi irreversible? Jelaskan. Reaksi irreversible adalah reaksi yang digolongkan sebagai reaksi yang berlangsung searah yang tidak dapat balik. Ciri-cirinya: 1. Persama reaksi ditulis dengan satu anak panah. 2. Ke arah produk atau ke kanan reaksi berlangsung berkesudahan atau tuntas. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menyampaikan jawabannya dari kelompok lain, mungkin yang sedikit berbeda atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi, pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia dinamis? Dan jelaskan. Jadi, kesetimbangan kimia dinamis itu merupakan suatu reaksi yang sifatnya itu harus reversible. Harus reversible. Kenapa harus reversible? Karena supaya konsentrasi zat-zatnya itu dari reaktan ke produk tidak berubah atau tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan. Reaksi reversible ini sama kayak reaksi berlangsungnya secara bersamaan dengan laju yang sama juga, sehingga ya kayak tadi bertujuan sehingga konsentrasi dari si reaktan dan produk itu tidak berkurang maupun tidak. Selanjutnya yang nomor 2, apakah yang dimaksud dengan reaksi irreversible dan bagaimana ciri-ciri reaksi irreversible dijelaskan. Jadi reaksi irreversible itu adalah reaksi yang searah dan berlangsung dari arah reaktan menuju arah produk. Dan dari arah produk tidak bisa kembali ke arah reaktan. Artinya dia cuma satu arah, cuma bisa sekali. Atau bisa juga kita sebut dengan reaksi berkesudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan nomor 3 dan 4. Apakah yang dimaksud dengan reaksi reversible? Bagaimana ciri-ciri reaksi reversible? Reaksi reversible adalah reaksi yang dapat balik ke wujud asalnya atau bolak-balik. Ciri-cirinya, persamaan reaksinya memiliki 2 anak panah, terus produk dapat kembali menjadi reaktan. Apakah perbedaan reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen? Reaksi kesetimbangan homogen, semua komponennya hanya memiliki satu fasa, sedangkan reaksi kesetimbangan heterogen, komponennya terdiri lebih dari satu fasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Berikan contoh reaksi reversible atau bolak-balik dan irreversible satu arah dalam kehidupan sehari-hari. Irreversible contohnya adalah pembakaran kertas jadi abu, dan yang kedua pembakaran bensin menghasilkan asap. Terus yang reversible contohnya es batu yang mencair dan lilin yang meleleh. Nomor 6. Apakah yang terjadi apabila kertas dibakar? Akankah kertas dapat diubah seperti semula? Tuliskan pendapatmu. Kertas yang dibakar mengalami irreversible atau tidak dapat balik, lalu kertas itu akan menjadi abu. Otomatis kertas yang sudah dibakar tidak dapat kembali seperti semula. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Jadi, kesetimbangan kimia dibedakan atas 2, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan dipengaruhi oleh besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar konstanta kesetimbangan. Poin penting daripada kesimpulan pertemuan kita hari ini, yang pertama, kesetimbangan kimia itu dapat terjadi pada reaksi kimia yang reversible, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus reversible? Karena reversible itu membuat produk reaksi dapat bereaksi balik menjadi reaktan, dan kesetimbangan kimia akan tercapai ketika laju reaksi. Laju reaksi berbanding lurus dengan laju reaksi balik, dan dengan syarat konsentrasi dari reaktan dan produk itu tidak boleh berubah. Untuk penjelasan, kita nonton ya, kita lihat bagaimana konsep kesetimbangan dinamis. Reaksinya akan berhenti bila salah satu atau semua reaktornya habis bereaksi. Reaksi berlangsung tuntas. Produk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Reaksi irreversible disebutkan dengan. Nah ini ya, berarti tadi ya, kalau botolnya dibuka dia hanya menguap dan tidak akan kembali. Ini tidak terjadi kesetimbangan. Syaratnya tadi apa? Dinamis, kesetimbangan dinamis yang pertama syaratnya. Yang pertama, kalau lihat dari kondisi ini, harus dalam sistem tertutup ya. Nah kalau yang gambar kedua, kenapa belum terjadi kesetimbangan? Karena laju penguapan belum sama dengan laju pengembunan ya. Kemudian yang ketiga, inilah yang dikatakan namanya dalam keadaan
timbang. Laju penguapannya sudah sama dengan laju pengembunan. Sekarang silakan dibuka HP-nya. Nah, silakan. Ya, nanti untuk sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, untuk bersama. Makasih Bu. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa pembelajaran yang Bunda sampaikan, yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini dapat berguna. Dan jadi ilmu yang bertahan sampai seterusnya. Ingat, sebentar lagi kita ujian ya. Materinya sampai materi terakhir ya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.